Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi, dan selalu saya sampaikan mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini dan juga perjumpaan kita yang lain benar-benar menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin berbagi dengan para jamaah. Ya, meskipun apa yang saya bagikan itu adalah hal-hal yang sangat sederhana, dan bahkan banyak hal yang sesungguhnya rumit saya upayakan untuk saya sederhanakan sehingga para jamaah insya Allah bisa memahami dengan mudah dan pada saatnya bisa menjadi pertimbangan untuk beramal. Sekali lagi saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat saya yang tidak perlu saya sebut namanya, yang selalu memberikan saran, usulan, masukan, kritik-kritik yang sangat membangun, dan inilah yang saya perlukan. Utamanya ketika saya harus memperbaiki diri sebelum saya berharap orang lain juga mau memperbaiki dirinya. Prinsip muhasabah yang selalu saya pakai adalah bagaimana saya memahami kelemahan-kelemahan diri saya dan saya mencoba untuk memperbaikinya dari waktu ke waktu, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang saya lakukan dan saya diberi kemudahan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kita ini tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, dan ini selalu saya sampaikan. Banyak murid-murid saya yang masih sangat muda tiba-tiba dipanggil oleh Allah tanpa proses sakit. Tetapi banyak jamaah saya yang sudah sepuh, yang sudah tua dan usianya sudah lebih dari 90 tahun, yang sudah berkali-kali sakit, sampai saat ini masih bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah dan bahkan ikut dalam pengajian-pengajian yang saya sampaikan. Dan inilah kehendak Allah yang tidak mungkin untuk kita gugat, untuk kita pertanyakan, karena Allah berkuasa untuk melakukan apapun yang dikehendaki. Nah, pada hari ini saya ingin berbagi pada para jamaah tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang bersikap adil, utamanya ketika melihat sesuatu dan menyikapi sesuatu. Dalam banyak hal kita ini agak sulit bersikap adil terhadap orang-orang yang kita benci dan orang-orang yang kita cintai, apalagi ketika cinta kita terhadap seseorang itu sudah menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Kita akan cenderung untuk melakukan sesuatu yang terbaik pada orang yang kita cintai, dan bahkan ketika orang yang dicintai itu salah, kita akan sulit untuk memberikan punishment pada orang yang bersalah karena cinta kita kepada orang itu. Hukuman-hukuman yang harusnya kita berikan dalam bentuk apapun ya, dan bahkan kita seringkali enggan untuk menegur orang yang salah karena cinta kita kepada orang tertentu, padahal ini sikap yang salah. Kalau kita benar-benar mencintai siapapun, maka kita sesungguhnya punya kewajiban untuk mengingatkan orang yang kita cintai ketika orang yang kita cintai itu melakukan kesalahan. Demikian juga ketika kita membenci seseorang, jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang itu
menimbulkan keinginan untuk bersikap tidak adil, bahkan bersikap zalim terhadap orang itu. Bahkan saya katakan kebencian kita itu seharusnya kita hilangkan. Jangan sampai ada rasa benci kita terhadap siapapun. Karena ketika kita sudah punya rasa benci, itu akan membuat kita terbebani. Saya selalu mengatakan, kita boleh membenci pada perbuatan orang, pada sikap orang, pada kata-kata orang. Tetapi jangan benci pada orangnya. Karena pada saat kita itu membenci pada sikap dan perilaku orang, kita akan bisa mengingatkan orang ketika orang itu melakukan kesalahan. Membenci kemaksiatan boleh, tapi jangan membenci pada orangnya. Bahkan kita harus punya kesediaan untuk mengingatkan orang yang berbuat maksiat itu dengan cara yang terbaik agar orang itu berhenti dari kemaksiatan. Saya selalu mengatakan, ketika kita itu punya musuh satu saja di dunia ini, kita punya beban. Sebaliknya ketika kita bisa bersahabat dengan semua orang, hidup itu terasa nyaman. Dan itu yang kita upayakan dalam kehidupan, dan harus kita upayakan agar hati kita itu bersih dari kotoran-kotoran yang melekat. Dan pada saat hati kita itu bersih, insya Allah kita ini akan hidup tenang, damai dan nyaman. Apalagi ketika kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah hati kita akan jadi tentram, damai, nyaman, dan hidup itu akan terasa indah pada setiap langkah yang kita lakukan. Ini yang selalu saya sampaikan. Jangan pernah kita membangun kebencian pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Bangunlah cinta, persahabatan, kasih sayang pada siapapun, dimanapun kita berada. Dan kapanpun kita berjumpa dengan siapapun. Itu yang membuat hidup kita nyaman. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dan saya upayakan untuk saya lakukan. Sehingga ketika saya tanya, siapa musuh saya katakan musuh saya itu adalah setan. Dan itulah yang selalu disebut oleh Allah dengan kata aduwwum mubin, musuh yang nyata. Setan itu kekuatan jahat yang selalu membisik-bisikkan sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Dan itu yang harus menjadi musuh kita. Sementara manusia-manusia dan siapapun yang berjumpa dengan kita yang punya perilaku seperti setan, sehingga bisa nyetani dalam bahasa Jawa, perlu kita ingatkan dengan cara yang terbaik. Dan itulah prinsip dakwah yang harus kita yakini dan harus kita jalani dalam hidup ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang saya coba untuk saya renungkan, yaitu sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Maidah, tepatnya pada ayat ke-8. Di dalam ayat itu ada firman Allah yang dinyatakan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah memanggil pada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong dirimu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, terkait
Dengan ayat ini, saya ingat sebuah cerita bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu pernah kehilangan baju besi kesayangannya dalam sebuah perjalanan di malam hari. Keesokan harinya, ia mendapatinya berada pada seorang ahli dhimmi, seorang non-muslim, yang hendak menjualnya di pasar Kufah. Spontan, Ali mengatakan, inilah baju besiku yang terjatuh dari ontaku. Ali mengucapkan kalimat itu di hadapan ahli dhimmi atau orang non-muslim itu. Tetapi orang itu mengatakan, tidak, bukan milikmu ya Ali. Ini milikku, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, wahai sahabat Rasulullah. Dia mengatakan untuk membantah apa yang dikatakan Ali. Tetapi Ali tetap bersikukuh untuk mengatakan bahwa baju besi itu adalah miliknya dan belum pernah dijual atau dihibahkan kepada siapapun. Singkat cerita, ahli dhimmi orang itu kemudian meminta persengketaan itu diselesaikan melalui seorang hakim di Kufah yang bernama Syurah bin Al-Harith. Jadi hakimnya itu bernama Syurah bin Al-Harith Al-Kindi. Dan atas permintaan ahli dhimmi itu, Ali pun sepakat untuk melakukannya. Kemudian keduanya menemui hakim yang bernama Syurah bin Al-Harith Al-Kindi itu di peradilan. Di sebuah proses peradilan. Dan hakim pun menanyakan persoalan itu menurut versi masing-masing. Kemudian ia menoleh kepada Ali dan memintanya untuk menghadirkan saksi. Tapi waktu itu, hakim menolak salah satu saksi yang dihadirkan Ali, yaitu Hasan, anaknya sendiri. Dan pada saat itu Ali menjawab, subhanallah, seorang yang dijamin akan menjadi penghuni surga, yang bernama Hasan, kesaksiannya tidak diterima. Tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa Hasan dan Husain adalah dua pemuda yang menjadi penghuni surga? Kemudian sang hakim mengatakan, benar, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib. Tetapi sebagai hakim saya tidak membolehkan kesaksian seorang anak kepada ayahnya. Jadi kalau Anda membawa saksi seorang anak kandung kepada Anda, pada saya, pada proses peradilan ini saya tidak mengizinkan. Nah, ketika Ali mengalihkan pandangannya kepada ahli dhimmi yang dituduh telah mau menjual baju besinya itu, ia berkata, ambillah baju besi itu, karena aku tidak punya saksi selain kedua orang itu. Nah, ahli dhimmi itu kemudian menyatakan, tapi aku bersaksi baju besi yang saya bawa ini adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin. Tapi aku bersaksi, kata ahli dhimmi itu, bahwa baju besi ini adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin menghakimiku di depan hakimnya sendiri, sementara hakim memutuskan perkara dan memenangkanku. Jadi pernyataan yang indah itu, Amirul Mukminin menghakimiku di depan hakimnya sendiri, sementara hakim memutuskan perkara dan memenangkanku. Ahli dhimmi itu kemudian bersaksi, agama yang menyuruh hal tersebut pastilah benar. Setelah itu ahli dhimmi menyatakan masuk Islam. Ali pun terharu dan menyatakan, saya hibahkan baju besi ini dan kuda yang saya miliki untuknya, untuk ahli dhimmi yang ingin menyerahkan baju besi miliknya di proses peradilan yang pada saat itu sudah mau dimenangkan oleh hakim pada si ahli dhimmi. Nah, inilah kisah yang nampaknya sederhana tapi cukup indah. Bagaimana seorang khalifah ketika berhadapan di depan hakim, dia tunduk pada keputusan hakim karena dia tidak bisa menghadirkan saksi yang memenuhi syarat. Tapi hati nurani berbicara. Seorang ahli dhimmi yang punya nurani, dia mengatakan dengan nuraninya yang betul-betul
bersih pada waktu itu, dia mengatakan bahwa memang baju besi ini bukan milik saya. Dan ketika Ali mengatakan baju besi ini miliknya, dan dia yakin bahwa memang baju besi ini adalah milik Ali dan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi sesuatu yang lebih indah disampaikan oleh Ali. Karena kamu sudah bersikap jujur dengan apa yang kamu katakan, saya hadiahkan baju besi ini, dan bukan hanya baju besi ini, tetapi kuda yang saya miliki untuk kamu miliki. Kisah yang indah yang perlu menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana kearifan itu harus bisa ditunjukkan oleh seorang khalifah yang pada waktu itu bisa saja mempengaruhi putusan hakim. Tapi juga kejujuran dari ahli dhimmi itu perlu kita contoh. Bagaimana seorang ahli dhimmi yang belum masuk Islam punya hati nurani untuk bersikap jujur pada dirinya, pada Ali, pada hakim, dan tentu saja pada akhirnya bersikap jujur pada Allah yang selalu mengawasi dirinya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kisah ini minimal memberi 3 pelajaran yang berharga pada kita semua. Yang pertama, tidak ada orang yang kebal hukum, termasuk pemimpin tertinggi yang disebut Amirul Mukminin atau Khalifah pada saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dalam perkara, pemimpin tidak selamanya harus dimenangkan. Kekuasaan tidak dapat mengintervensi proses peradilan. Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, tetapi kekuasaan harus tunduk pada hukum. Semua harus membela kebenaran dan keadilan, termasuk di dalamnya Amirul Mukminin. Pemimpin itu harus menjadi contoh untuk menyatakan yang benar itu benar dan menyatakan yang salah itu salah, dan mengakui semua proses peradilan yang benar untuk tunduk pada hakim yang memang memutuskan perkara itu dengan cara yang benar. Pelajaran kedua, keadilan hukum harus ditegakkan kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Di sini syurah adalah hakim teladan yang mampu bersikap objektif di dalam memutuskan perkara. Meskipun yang berperkara itu adalah Ali bin Abi Thalib, sang khalifah, sahabat dia, sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah, saudara Rasulullah, tetapi dia tidak peduli. Dia harus memutuskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim seperti ini diperlukan saat ini, dan diperlukan keberanian untuk menegakkan keadilan di hadapan siapapun. Yang ketiga, pentingnya kesadaran dan sikap taat terhadap putusan hukum. Di sini kita bisa mencontoh bagaimana Ali dengan legowo, dengan tidak protes, dengan ikhlas menerima dan patuh terhadap putusan hakim yang diangkatnya sendiri. Syurah, seorang hakim yang diangkat oleh Ali, dia tidak tunduk pada Ali, tetapi tunduk pada aturan yang berlaku. Dan Ali yang mengangkat hakim itu tunduk pada hakim yang memutuskan berdasarkan peraturan yang berlaku. Supremasi hukum memang harus ditegakkan dan dipatuhi oleh semua orang tanpa pandang bulu, termasuk oleh khalifah, sang pemimpin yang pada waktu itu bisa saja mengintervensi untuk bisa membuat hakim itu memutuskan perkara berdasarkan kemauannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja kisah ini bisa memberi pelajaran untuk kita saat ini, bahwa ketika kita punya kekuasaan jangan mentang-mentang karena kita berkuasa kemudian kita melakukan tindakan untuk melakukan semua yang menguntungkan diri kita. Tidak ada orang kebal hukum, termasuk untuk pemimpin tertinggi di sebuah negara. Yang kedua, seorang hakim harus punya kemauan dan keberanian untuk menegakkan hukum karena Allah. Karena siapapun harus diadili menurut ketentuan yang berlaku. Dan semua orang harus punya kesadaran untuk taat kepada semua yang harus ditaati, yaitu ketentuan hukum yang harus berlaku, sehingga setiap keputusan hukum yang diputuskan dengan adil berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak berat sebelah harus ditaati oleh semua yang berperkara, dimanapun dan kapanpun kita berada. Inilah sesuatu yang perlu saya sampaikan. Mari kita renungkan
untuk kemudian kita jadikan sebagai alas berpikir dan bertindak. Dan mudah-mudahan kita yang ada sekarang ini benar-benar bisa mencontoh Ali bin Abi Thalib, Hakim Syurai, dan Ahlul Dhimmi yang betul-betul ingin menegakkan keadilan. Pada saat keadilan itu memang harus ditegakkan dimanapun dan kapanpun dengan risiko apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.